Shalom. Haleluya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di Menara Doa Sahabat Orang Sakit ini. Ya, saya sudah ada di Mangkutanah walaupun hanya lewat Zoom. Oke. Mari kita lihat bersama di Mazmur 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat 19. Ya, Mazmur 94 ayat 19 berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, sekali lagi, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tadi Ibu Maya sudah nyanyi tenanglah jiwaku, ya. Dan walaupun di tengah badai, kita harus memiliki ketenangan jiwa, ya. Nah, pikiran kita itu mengendalikan kehidupan kita, sebab tubuh kita ini melayani pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu biasanya yang kita lakukan. Nah, pikiran kita juga akan mempengaruhi perasaan atau emosi kita. Jadi kalau orang banyak pikiran, biasanya emosinya bisa lapok-lapok, ya toh, bisa naik, bisa meledak-meledak, ya, bisa marah-marah kalau banyak tekanan pikiran. Wah, itu ya jangan pernah ganggu orang yang lagi sedang banyak pikiran. Ya, dia membutuhkan ketenangan. Nah, bahkan pikiran juga bisa mempengaruhi kehendak kita. Ya, jadi ini semua pikiran, perasaan, kehendak itu berada di dalam jiwa kita. Tenanglah jiwaku. Nah, di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jadi kita harus melihat bahwa tubuh kita ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Jadi manusia ini terdiri dari satu kesatuan, kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita ini ada keinginan daging, ada hawa nafsu, ada nafsu seksual, ada rasa lapar, ada untuk sikap untuk mempertahankan diri. Nah, jadi kenapa kita harus belajar ini? Karena biasanya banyak sumber masalah, sumber penyakit itu karena pikiran. Karena itu saya mengambil tema atau topik khotbah hari ini, mari menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita. Nah, dalam tubuh ini tadi saya katakan ada keinginan daging, ada hawa nafsu yang berjuang, ya, dalam kita. Ada nafsu seksual, ada rasa lapar, ada untuk mempertahankan diri kita. Nah, tapi kemudian tubuh ini pun, tubuh kita, daging kita ini itu menuntut juga supaya keinginan-keinginannya terpenuhi. Ya, tubuh kita. Apa yang ada dalam tubuh? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Nah, itu menuntut untuk supaya kita bisa memenuhi itu. Dan kemudian keinginan-keinginan ini yang bersumber dari hawa nafsu kita, itu kemudian menekan kehidupan kita, menuntut untuk dipenuhi. Ya, menuntut untuk dipuaskan, ya. Nah, jadi ini yang akan mengakibatkan pikiran kita merasa tertekan. Kenapa? Karena tubuh menuntut kepada siapa? Kepada jiwa, kepada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ketika tubuh menuntut untuk memuaskan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, ya, keinginan-keinginan materi, ya, kita lihat orang diberkati, kita juga mau diberkati, maunya seperti orang tersebut yang lebih tinggi, ya, karena seperti itulah sifat manusia. Manusia itu sifatnya konsumerisme, ya, ingin menampilkan egonya, mau lebih menang daripada orang lain. Bahkan
Ada orang berkata, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Ya, jadi ini yang menekan kehidupan kita sehingga pikiran kita akan bereaksi. Pikiran kita akan bereaksi. Tapi kan tadi saya berkata bahwa tubuh itu melayani pikiran, benar. Tetapi tubuh juga mempunyai keinginan. Karena itu tubuh mendesak pikiran untuk mempengaruhi perasaan kita. Ya, sehingga perasaan kita bunda gulana, perasaan kita kacau, galau, dan kemudian perasaan ini akan mempengaruhi kehendak kita, mendorong kehendak kita untuk dapat memuaskan apa yang diinginkan oleh daging kita. Nah, jadi kemudian pikiran ini memerintahkan tubuh untuk kemudian supaya memenuhi hawa nafsu atau keinginan-keinginan daripada daging. Nah, dosa juga dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Jadi medan peperangan ini ada di pikiran kita. Apakah kita mau mengikuti keinginan daging atau kehendak roh? Nah, ini dalam pikiran kita, semuanya di situ. Dan pikiran kita merupakan sumber dari kebaikan kita atau masalah-masalah kehidupan kita, kesehatan kita, ataupun sakit penyakit yang kita derita. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti ini, orang kadang-kadang merasa tertekan. Nah, ini mengakibatkan, nanti saya akan jelaskan, daya tahan tubuh kita bisa bereaksi terhadap itu semua. Nah, dari mana pikiran ini mendapatkan informasi? Pikiran ini mendapatkan informasi dari penglihatan kita, dari mata kita, dan dari telinga kita, juga dari mana? Dari indera kita yang lain. Jadi mendapatkan informasi dari situ. Karena itu masalah dalam kehidupan ini seringkali dipengaruhi oleh pikiran. Jadi kita kalau pikiran kita asal menerima informasi, ya asal-asal saja menerima informasi tanpa menyaringnya dengan baik, ya, dan kita menerima informasi-informasi itu, kemungkinan itu adalah berita-berita hoax, ya, atau gosip-gosip, ya luar biasa, karena gosip itu semakin digosok semakin sip, ya, dan atau berita-berita negatif. Dan maka pikiran kita pun akan menjadi terkontaminasi menjadi negatif, dan akhirnya mempengaruhi perasaan kita, emosi kita, dan kemudian emosi kita menjadi negatif sehingga kehendak kita pun menjadi negatif, dan perbuatan kita akhirnya menjadi negatif juga. Ya, kalau kita sudah negatif thinking terhadap seseorang, maka perilaku kita akan seturut apa yang kita pikirkan. Nah, Daniel 7 ayat 28. Daniel 7 ayat 28. Dikatakan di situ, apa yang menimpa Daniel? Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Pikiran-pikiran apa yang dialami oleh Daniel, dia memikirkan itu dan menggelisahkan dia. Nah, jadi pikiran kita bisa menggelisahkan seluruh kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal negatif, maka hidup kita akan menjadi negatif. Tadi seperti Daniel, sekianlah berita itu. Berita apa? Berita yang dia dengar, berita yang dia lihat. Ya, lalu kemudian itu masuk dalam pikirannya dan menggelisahkan kehidupannya. Seringkali sebenarnya berita dengan kehidupan kita itu tidak ada kaitannya sebenarnya. Kayak seperti di Makassar ini, orang selalu takut kalau di Makassar ini katanya kota tukang demo. Ya, padahal demo itu kan hanya ada di daerah-daerah tertentu. Ya. Nah, di daerah-daerah yang lain kan tidak ada demo, tetapi mereka sudah memikirkan karena dari mana? Dari berita-berita yang mereka dengar, mereka lihat, yang mereka baca. Nah, jadi mereka mengasumsikan bahwa kota Makassar ini kota yang suka demo. Ya, kemarin memang ada demo di Makassar. Ya, tapi ya, apakah Makassar suka demo? Saya kira tidak.
Itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Nah, kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Ini dia. Amsal 4 ayat 23. Mari kita perhatikan di sini ada hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Amsal 4 ayat 23, dan ini merupakan sangat penting dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana kehidupan terpancar? Dari hati kita. Ya, tetapi apa kaitannya hati dengan pikiran? Nah, ini dia. Apa kaitannya hati dengan pikiran? Kenapa Amsal mengatakan jagalah hatimu? Ya, ternyata hati dan pikiran ini sangat erat kaitannya. Dalam versi mudah dibaca dalam Alkitab kita, versi mudah dibaca, tadi kan versi terjemahan baru. Dalam versi mudah dibaca, di situ dijelaskan begini, dikatakan dari ayat Amsal 4 ayat 23 tadi, di atas segala-galanya. Nah, dikatakan di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Tadi Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Paralelnya adalah hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Pikiran kita ada kaitannya dengan hati ternyata. Ya, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi Amsal ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau jaga hati, jaga pikiran. Ya, karena sekarang hati kita ada di mana? Hati, bicara soal hati. Ya, hati ada di mana? Ya, ada yang berkata hati ada di sini. Ya, hepar, kelimpah di sini kan? Nah, itu hati jasmani. Tetapi ada yang dikatakan hati perasaan. Hati perasaan kalau sakit hati tunjuknya di mana? Di sini. Padahal ini kan jantung. Ini jantung. Tapi ada yang namanya hati pikiran. Hati pikiran. Nah, hati pikiran ini yang sangat berperan, sangat penting bagi kehidupan kita. Karena Matius 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Matius 15 ayat 18 sampai 19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari mulut, ya, itu berasal dari hati. Hati yang mana ini? Hati pikiran. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati, pikiran. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Siapapun kita yang masih sehat, kita yang dalam kondisi lemah tubuh, ya kita harus jaga pikiran kita. Nah, kita harus menyaring apa yang masuk melalui pikiran kita, harus disaring. Ya, kenapa misalnya seorang melakukan pemerkosaan misalnya? Karena apa yang dia lihat, dia tonton. Karena kalau ditanya sebelumnya, oh saya nonton film-film porno misalnya. Jadi dia masukin film porno di sini dan kemudian itu mempengaruhi perasaan dan kehendaknya dan dia melakukannya. Jadi berikan pikiran kita makanan-makanan yang sehat, sumber informasi yang sehat, yang benar. Karena firman Tuhan, pikirkanlah yang benar, yang baik. Nah, jadi berikan makanan yang sehat, berikan makanan yang positif. Apakah makanan itu? Ya, firman Tuhan. Ya, pikirkan firman Tuhan selalu.
Perbanyaklah kita untuk apa? Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak ya untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat seri-seri tentang pemikiran, mental. Kemarin saya barusan berkhotbah tentang aku lelah Tuhan, saya lelah Tuhan. Jadi bisa lihat di YouTube saya ya, Heinze Kopstan, cari di situ saya lelah Tuhan. Ternyata apa yang menyebabkan kita lelah secara batin kita, pikiran kita. Nah, jadi perbanyak kita untuk apa? Membaca firman, merenungkan firman, nonton khotbah-khotbah, kebenaran-kebenaran Tuhan, itu akan masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Apalagi ketika kita berada dalam kondisi lemah tubuh atau sakit. Nah, sebenarnya inilah saat-saat bagi kita untuk apa? Mengalami retreat dengan Tuhan. Kembali di treatment oleh Tuhan, ya. Kembali disegarkan oleh Tuhan. Ya, inilah saatnya kita apa? Membangun kehidupan rohani kita semakin kuat. Justru pada waktu sakit. Nah, sakit tidak seharusnya membuat kita apa? Terpuruk dan tidak ada pengharapan. Justru sakit itu harus membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin sehat secara rohani. Nah, sakit itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Pertumbuhan kekuatan hidup kita dimulai dari mana? Dari pikiran. Kesembuhan pun dimulai dari mana? Dari pikiran. Nah, mari kita tata kembali pikiran kita menjadi taman yang indah. Ternyata pikiran bisa ditata dengan baik, ya, bukan menjadi hutan belantara, hutan rimba yang dibiarkan begitu saja. Sehingga hal-hal yang indah, hal-hal yang positif itu keluar dari kehidupan kita. Walau kita sedang sakit atau kita sedang lemah ataupun dalam keadaan apapun. Nah, hal berikutnya adalah Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan di situ apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati yang gembira. Jadi orang banyak menafsirkan hati ini yang gembira ini perasaan yang gembira. Ternyata bukan hanya perasaan. Sumbernya dari mana? Pikiran yang harus gembira terus. Ya, pikiran yang harus bersukacita. Pikiran yang harus dipenuhi dengan sukacita. Jadi maksud ayat ini adalah hati atau pikiran yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau pikiran kita tertekan, maka seluruh kehidupan kita tertekan. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan sukacita, maka kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Ada gairah, ada kehidupan yang baik. Nah, jadi mari kita memikirkan hal-hal yang sukacita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang sukacita, maka perasaan dan kehendak pun akan terpengaruh. Dan kemudian apa? Tubuh kita akan memproduksi hormon yang namanya dopamin. Hormon dopamin, pernah dengar ya? Hormon yang bisa menaikkan imun, ya, yang bisa mencegah stres, depresi. Nah, tapi kalau pikiran kita kacau, tertekan, tubuh kita akan mengeluarkan racun malah. Nah, racun-racun ini yang akan memakan bagian-bagian tubuh kita sehingga kita sakit. Tetapi kalau pikiran kita penuh dengan sukacita, tubuh kita mengeluarkan namanya hormon dopamin yang bisa menaikkan imun tubuh. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kekhawatiran, apalagi kegelisahan itu bisa menurunkan imun tubuh. Tapi pikiran yang penuh dengan sukacita itu akan menaikkan imun tubuh kita. Nah, bagaimana supaya pikiran kita senang? Ya, ada orang mereka lari dari memakai ekstasi, memakai sabu-sabu,
Kalau sabu-sabu makanan enak, ya memakai narkoba, ya kalau nasi kondro bayau ya sedap. Tapi ini narkoba yang menghancurkan tubuh kita. Atau minum-minuman keras sampai mabuk-mabuk, sehingga ketika dia mabuk dan masuk dalam got, lalu kemudian orang tegur dia, "Hei, kenapa kau ada di dalam got?" Dia langsung marah, "Emangnya kau yang punya got kah?" Nah, jadi seperti itu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini. Jadi pikiran, bagaimana kita bisa bersuka cita dalam pikiran kita. Pikirkan tentang kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pikirkan kebaikan Tuhan. Dan pikirkan hal-hal yang apa? Menggembirakan. Ya, mungkin kalau ada yang suka nonton horor-horor atau sinetron-sinetron yang bikin hati jengkel kadang-kadang ya, bikin emosi naik. Sinetron banyak bikin emosi naik ya. Apa sekarang itu ada yang namanya sinetron dewa apa? Saya nggak tahu, cuma saya kadang-kadang lihat seperti itu. Itu kadang-kadang kita marah-marah sendiri, pote-pote sendiri, ya. Karena kita jengkel dengan filmnya, tapi kita tetap nonton itu. Itu mempengaruhi pikiran juga. Hal-hal yang nonton film-film yang horor yang ini itu juga. Tapi coba kita nonton misalnya film-film yang komedi, ya, lawak, itu kan sukacita kita, ya, sukacita. Jadi kita harus mencari sukacita, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan katakan, "The joy of the Lord is our strength." Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, ya, bersekutu. Nah, kita harus bersuka cita. Kita bernyanyi, jangan nyanyian-nyanyian kematian, jangan nyanyian-nyanyian kepedihan. Nyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikan nyanyian-nyanyian firman Tuhan. Tadi seperti Ibu Maya tadi nyanyikan, ya. Di tengah badai kita tetap tegak berdiri. Itu nyanyian-nyanyian kemenangan. Nah, ketika kita menyanyikan itu, telinga kita mendengar. Sumber informasi dari mana masuknya untuk pikiran kita? Mata dan telinga serta panca indera yang lain. Ketika telinga kita mendengar, masuk dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Ya. Nah, yang terakhir, ini terakhir. Sudah makan siang Bapak Ibu? Tapi biasanya jam-jam begini jam-jam ngantuk ya. Tapi ini terakhir, janji saya terakhir ya. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Di situ dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Lihat di sini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jangan pernah ada iri hati dalam kehidupan kita. Lihat tetangga, lihat teman kita di gereja diberkati Tuhan, jangan iri hati. Doakan justru, ya, lepaskan berkat. Karena apa yang kita lakukan itu pun akan kembali kepada kita. Firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah, tapi saya ingin berfokus di sini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ayat ini berkata, sebenarnya pikiran yang tenang itu akan menyegarkan tubuh. Jangan biarkan pikiran kita kacau. Nah, bagaimana agar pikiran kita tenang? Izinkan pikiran kita dikuasai oleh Yesus. Ya, izinkan pikiran kita dikuasai oleh Yesus. Jangan membiarkan pikiran kita kacau, berpikir yang tidak ada juntrungannya. Karena firman Tuhan, kuasai pikiranmu sedemikian rupa. Ya, kuasai dengan apa? Kebenaran firman. Kuasai, izinkan Roh Kudus berperkara dalam pikiran kita. Dan minta ketika pikiran kita lagi kacau, sama seperti Yesus meneduhkan laut Teberau yang lagi bergelombang. Lalu Yesus berkata, diam, tenanglah. Minta Tuhan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku yang lagi kacau bergelombang, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, ya, nyanyi-nyanyian sukacita. Maka itu akan menolong kita. Pikirkan hal-hal yang baik. Nah,
Sebab kalau pikiran kita tenang, firman Tuhan katakan kita bisa fokus berdoa. Ya, kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Jangan mencari ketenangan lewat apa? Semedi, seperti orang dunia. Jangan mencari ketenangan lewat yoga. Ya, karena itu ada berhubungan dengan spirit-spirit yang lain, ya. Nah, tetapi dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, renungkan firman Tuhan artinya apa? Pikirkan firman Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Pikirkan firman Tuhan dan memperkatakannya setiap saat sambil kita berdoa agar Tuhan memberikan pengertian kepada firman yang kita baca dan hafalkan. Ya. Nah, ada 3 hal tadi yang saya bahas untuk menjaga pikiran kita. Yang pertama adalah memberi makan makanan yang hal positif bagi pikiran kita. Yang kedua, berusaha untuk apa? Memikirkan hal-hal yang menggembirakan pikiran atau hati kita, sebab pikiran yang gembira adalah obat yang manjur. Yang ketiga, teduhkan pikiran kita dengan mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita bisa menjaga hati pikiran kita, maka kita akan terus mengalami kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.